Selama beberapa tahun terakhir, isu limbah makanan secara global terus meningkat setiap tahunnya, khususnya limbah makanan dalam sektor rumah tangga. Faktanya, 87% dari seluruh rumah tangga diperkirakan membuang makanan setiap minggunya, dengan salah satu faktor utama berupa pemborosan bahan baku makanan. Padahal adanya isu limbah makanan tersebut berdampak sangat besar bagi keberlanjutan lingkungan dan ekosistem, bahkan ikut berdampak juga kepada kerugian ekonomi global setiap tahunnya. Lantas, apa yang harus dilakukan untuk mengatasi isu limbah makanan tersebut? Dalam hal ini, kami dari kelompok 8 atau KLIP dengan saya Gracie Tofilia dan kedua rekan saya yaitu Reinhard Weisslilim dan Janeta Olivia mengajukan suatu solusi berupa Recipet, sebuah aplikasi yang mampu memberikan rekomendasi resep yang sesuai dengan ketersediaan bahan baku yang dimiliki oleh pengguna sebagai aksi dalam mendukung keberlanjutan lingkungan. Isu terkait limbah makanan mungkin sudah sering kita dengar, namun sepertinya hingga saat ini belum ada penurunan atau penyelesaian atas isu tersebut. Padahal tanpa disadari setiap harinya 1 dari 3 makanan yang telah diproduksi hilang atau terbuang, mengakibatkan akumulasi sebesar 1,3 juta ton kuantitas makanan yang terbuang secara global per tahun. Hal tersebut tentunya berdampak kepada kerugian ekonomi secara global yang mencapai 940 juta dolar AS setiap tahunnya. Tidak hanya secara ekonomi, tetapi keberlangsungan lingkungan juga ikut terdampak oleh isu limbah makanan ini, dengan menimbulkan 33,3% dari seluruh emisi gas rumah kaca dengan keterlibatan 10% dari keseluruhan gas rumah kaca setiap tahunnya. Terkait hal tersebut, diperoleh 3 masalah utama yang melatar belakangi adanya isu limbah makanan, yaitu masih minimnya kesadaran masyarakat atas kondisi limbah makanan yang ditunjukkan dengan adanya peningkatan limbah makanan setiap tahunnya, baik di tingkat rumah tangga, industri, maupun distribusi bahan makanan. Banyak orang yang melakukan pemborosan bahan makanan karena makanan yang tersedia ternyata tidak sesuai dengan preferensi atau kebutuhan mereka, hingga banyak orang yang membeli bahan makanan yang terlalu banyak atau konsumtif. Hal ini memunculkan suatu pertanyaan utama, yaitu bagaimana cara mengembangkan suatu sistem teknologi informasi yang mampu menjawab kebutuhan makanan yang sesuai dengan preferensi individu dan juga ketersediaan bahan baku individu untuk mengurangi limbah makanan dalam sektor rumah tangga. Dalam menjawab permasalahan tersebut, Recipit dengan berfokus pada SDG ketiga, 12, dan juga 13 menargetkan untuk mengurangi limbah makanan dalam sektor rumah tangga dengan mengoptimalkan penggunaan bahan-bahan sisa untuk dimasak dan dikonsumsi, agar bahan sisa tersebut tidak terbuang. Target tersebut nantinya dapat dijawab dengan implementasi solusi berbasis aplikasi yang mampu memberikan solusi rekomendasi resep terpersonalisasi sesuai dengan preferensi dan juga ketersediaan bahan baku secara praktis, mudah, dan hemat. Nah, berdasarkan analisis pasar dengan analisis Sum, terlihat bahwa Recipit memiliki segmentasi pasar yang cukup luas, hingga berpeluang untuk memasuki pasar secara global. Dengan total available market atau TAM sebesar 4,059 miliar, Recipit dapat menargetkan pasar global, khususnya bagi masyarakat global yang sudah terbiasa dalam mengakses platform bantuan memasak secara online. Terutama pasar dalam negeri di Indonesia dengan service available market atau SAM sebesar 15,9 juta, Recipit memiliki peluang yang sangat besar untuk berkembang di Indonesia. Walaupun begitu, segmentasi utama dari Recipit tetap merujuk pada SOM atau Service Obtainable Market sebesar 9,54 juta. Segmentasi pasar tersebut menunjukkan bahwa Recipit memiliki potensi yang sangat besar untuk jadi receipt generator platform yang diminati oleh pangsa pasar Indonesia maupun global dengan memberikan kemudahan dan aksesibilitas tinggi hingga meraih kesuksesannya yang secara jangka pendek ditargetkan ke dalam pasar lokal. Kemudian berdasarkan segmentasi pasar dengan analisis STP, Recipit menargetkan seluruh individu yang berusia 20 hingga 55 tahun dan berdomisili di Indonesia dengan kegemaran memasak yang variatif, hemat, dan praktis. Terakhir, melalui analisis dengan Porter 5 Forces, dapat diketahui bahwa Recipit memiliki ancaman pesaing baru dan kekuatan pembeli yang cukup tinggi. Hal tersebut disebabkan oleh cukup mudahnya bisnis lain untuk mengembangkan aplikasi yang sejenis dengan Recipit, serta biaya pemasukan Recipit yang cukup bergantung dengan pembelian freemium oleh pengguna. Selain itu, variasi resep dari Recipit juga cukup bergantung dengan banyaknya resep yang dibuat oleh pengguna. Saat ini, Recipit memiliki 3 kompetitor utama dalam cakupan Receipt Generator App secara global, yaitu Supercook, Big Oven, dan juga Mr. Cook.
Namun berdasarkan competitor mapping, Recipit memiliki daya saing yang tinggi dengan potensial customer yang tinggi, serta perkiraan market growth yang juga tinggi. Kemudian berdasarkan perbandingan fitur dengan kompetitornya, Recipit mampu memberikan diversifikasi fitur dengan keunggulan fitur digital pantry, meal planning, kustomisasi profil, komunitas, penggunaan AI dalam rekomendasi resep, hingga UI UX yang eye-catching. Tidak hanya itu, berdasarkan perbandingan kekurangan dengan kompetitor, Recipit mampu menjawab kekurangan ketiga kompetitor tersebut dengan fitur-fiturnya. Namun saat ini Recipit masih mengalami tantangan utama dengan branding yang masih minim serta keterbatasan dalam algoritma AI dan pasar dalam negeri. Secara umum, Recipit merupakan platform inovatif berbasis aplikasi dengan 3 core capabilities, yaitu memberikan solusi komprehensif terhadap kebutuhan masyarakat terkait resep makanan yang bervariasi dengan cara yang hemat, praktis, dan mudah, mendukung keberlanjutan lingkungan dengan mengurangi limbah makanan, hingga memberikan personalisasi resep makanan yang sesuai dengan preferensi dan juga kustomisasi. Dalam hal ini, Recipit memiliki visi yaitu menjadi platform terdepan dan terpercaya yang membantu masyarakat dalam mengurangi limbah makanan dengan mengoptimalkan pemanfaatan bahan sisa melalui rekomendasi resep yang variatif dan berkualitas dengan optimalisasi inovasi sistem teknologi informasi. Dengan 4 misinya, yaitu menciptakan aplikasi sebagai platform terintegrasi yang komprehensif dan mudah digunakan oleh pengguna, menyediakan daftar resep yang banyak dan beragam dengan optimalisasi preferensi pengguna dan penggunaan bahan sisa, mengembangkan algoritma cerdas yang akurat dan terukur untuk memberikan rekomendasi yang tepat sasaran, hingga meningkatkan kesadaran dan aksi nyata masyarakat dan komunitas dalam menanggulangi limbah makanan. Dalam gap analysis, dapat dilihat bahwa Recipit menargetkan 3 buah kondisi, yaitu Recipit mampu membantu pengurangan limbah makanan melalui fungsionalitas aplikasinya, memiliki basis pengguna yang luas, dan mampu memperluas kerjasama dengan berbagai kemitraan. Terkait itu, Recipit merumuskan tujuan utama, yaitu mampu menyediakan platform yang membantu pengurangan limbah makanan dengan variasi resep secara akurat, berdasarkan preferensi dan ketersediaan bahan baku dalam kurun waktu 3 tahun dengan menargetkan 1 juta download dalam App Store dan Play Store, 550.000 monthly active user, tingkat resesi yang terus meningkat, hingga revenue yang kurang lebih sebesar 6,1 miliar pada 2027. Pencapaian target tersebut nantinya akan diukur melalui beberapa metrik terkait tingkat akuisisi pengguna, tingkat keaktifan pengguna, tingkat retensi pengguna, tingkat referral pengguna, dan LTV yang diperkirakan sekitar 25 hingga 40 ribu. Berdasarkan bisnis model Canvas berikut, dapat diketahui bahwa Recipit memberikan 6 value proposition utama, yaitu menawarkan resep yang variatif dan terpersonalisasi, analisis preferensi dan manajemen bahan baku, identifikasi gizi dan penyesuaian porsi makanan, perencanaan resep sesuai jadwal, panduan resep secara step by step, hingga penggunaan aplikasi yang mudah dan praktis. Dalam hal ini, Recipit juga membangun hubungan dengan pelanggan dengan memberikan diskon dan promosi tertentu, konten media sosial yang menarik, hingga layanan pelanggan yang responsif. Harapannya, Recipit dapat mendapatkan keuntungan dengan adanya fitur freemium atau paket premium untuk fitur tambahan, pemasangan interstitial ads, dan menjalin kemitraan dengan pasar atau supermarket untuk pengantaran bahan baku yang dibutuhkan. Dalam hal ini, untuk mengembangkan ide bisnis tersebut, Recipit membangun sebuah tim pengembang utama yang terbentuk dengan 3 orang, yaitu saya, Gracia Taufilia, sebagai hustler, Reinhard Wasililium sebagai hacker, dan Janeta Olivia Gunawan sebagai hipster. Dalam hal ini, masing-masing anggota tim telah memiliki beberapa pengalaman relevan yang sesuai dengan bidangnya, sehingga dapat menunjang tanggung jawab setiap role yang diperlukan. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya keselarasan antara posisi, kemampuan, dan pengalaman tim yang dapat meningkatkan kepastian terhadap eksekusi dan pengembangan bisnis yang berkelanjutan. Seiring berjalannya waktu, Recipit diharapkan dapat mengembangkan struktur organisasinya dengan memiliki 6 role atau bidang secara garis besar, yaitu CEO yang bertanggung jawab atas keseluruhan strategi, kinerja, dan arah bisnis Recipit, IT dan Tech yang bertanggung jawab untuk mengembangkan dan memelihara infrastruktur teknologi Recipit, Operation yang bertanggung jawab dalam kesesuaian proses bisnis, dan layanan pendukung operasional, Business Development yang bertanggung jawab dalam mengembangkan strategi bisnis yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan, Marketing yang bertanggung jawab dalam mengoptimalisasi branding dan melakukan kemitraan dengan berbagai pihak eksternal, hingga Finance yang bertanggung jawab dalam mengelola keuangan bisnis Recipit. Kemudian dapat dilihat juga bahwa stakeholder Recipit terdiri dari internal yang sesuai dengan struktur perusahaan, dan eksternal yang terdiri dari customer, partner, competitor, dan government.
Sekarang mari kita mendalami fitur-fitur yang ada di Recipe. Fitur komunitas. Dengan Recipe, user bisa melihat dan berbagi resep yang telah terbukti kelezatannya oleh pengguna lain. AI Recipe Generator. Bingung mau masak apa dengan bahan yang ada di rumah? Recipe punya solusinya. Algoritma AI kami akan menganalisis bahan yang user miliki dan memberikan rekomendasi resep yang sesuai, simple, personalized, dan praktis. Informasi gizi. Recipe menyediakan informasi gizi yang lengkap untuk setiap resep yang user pilih, dengan komposisi nutrisi dan kalori yang terbukti yang disajikan sehat dan bergizi. Penyesuaian porsi resep. Tak perlu khawatir dengan porsi. Dengan Recipe, user bisa menyesuaikan porsi makanan sesuai kebutuhan. Resep akan secara otomatis menyesuaikan bahan, informasi gizi, dan langkah-langkahnya, dan memastikan bahwa memasak jadi lebih mudah dan efisien. Selanjutnya ada fitur Digital Pantry. Dengan fitur Digital Pantry, user bisa melihat seluruh bahan baku yang tersedia di dapur user. Tak perlu lagi bingung, semua bahan terorganisir dengan rapi dan mudah diakses. Dan pastinya Recipe memberikan fleksibilitas tinggi untuk menambah, mengubah, dan menghapus bahan baku. Sesuaikan daftar bahan sesuai kebutuhan, dan nikmati kemudahan dalam pengelolaan bahan makanan. Fitur Meal Plan. Buat rencana resep dalam durasi atau jadwal tertentu, dan biarkan Recipe melakukan tugasnya dengan membuat rekomendasi resep secara acak. Pastinya, user juga bisa melakukan update meal plan. User bisa mengupdate rencana makan kapan saja sesuai kebutuhan. Recipe memastikan user selalu memiliki kontrol penuh atas jadwal makan penggunanya. Dengan Recipe, user dapat dengan mudah melihat dan mengelola daftar resep, termasuk resep buatan pribadi dan hasil dari AI generator. Semua resep favorit user dalam satu tempat, praktis dan terorganisir. Ingin membuat resep sendiri, Recipe memungkinkan user untuk membuat, mengubah, dan menghapus resep pribadi kapan saja. Recipe juga menyediakan tutorial pribadi. User dapat mengelola detail pribadi, preferensi resep, hingga pengelolaan bahan baku di Digital Pantry. Semua bisa diakses dengan mudah melalui General Profile. Lebih dari itu, user juga bisa mencantumkan alergi, tujuan kesehatan, riwayat penyakit, dan makanan favorit user. Recipe akan menyesuaikan berdasarkan informasi ini, menjadikan setiap hidangan personal dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Sekarang, mari kita bahas rangkaian strategi kami dalam meningkatkan engagement produk. Dengan Good Addiction Method, kami menjaga engagement pengguna melalui notifikasi, platform media sosial, dan komunitas berbasis resep. Bukan hanya sekedar memasak, tapi kami juga menciptakan kebiasaan positif. Strategi viral kami terdiri dari win-win referral system, user-generated content, dan integrasi fitur. Dengan referral yang menarik, konten yang bisa dibagikan di media sosial dengan hashtag cerita Recipe kamu, dan integrasi dengan platform supermarket berluas dengan cepat. Strategi pemasaran kami dimulai dengan meningkatkan brand awareness. Penguatan branding dan optimalisasi media sosial menjadi fokus utama kami. Kami juga menjaga ketertarikan calon pembeli dengan user-generated content. Pengguna dapat memberikan cerita memasak mereka dengan hashtag cerita Recipe kamu. Untuk mendorong pembelian, kami menawarkan promosi seasonal dan personalisasi. Limited time offers dan promosi hari khusus menjadikan setiap momennya menjadi lebih spesial. Recipe juga berfokus pada CRM marketing. Kami mengumpulkan dan mengorganisir data pengguna untuk kampanye yang lebih personal. Dengan ini, hubungan kami dengan pengguna semakin kuat, menjadikan setiap interaksi lebih bermakna dan efektif. Kami juga menghadirkan rencana strategis yang jelas dan terstruktur untuk mengembangkan aplikasi ini. Dari rekrutmen tim, riset pasar, hingga pengembangan dan peluncuran MVP. Kami memastikan setiap tahap dieksekusi dengan tepat melalui work breakdown structure dan timeline yang terperinci. Dengan strategi ini, kami siap menghadirkan solusi kuliner inovatif yang dapat mengurangi limbah makanan dan memudahkan kehidupan pengguna. Sekarang mari kita lihat bagaimana kami merencanakan keuangan untuk menciptakan aplikasi yang revolusioner.
Dengan strategi MVP, kami menawarkan fitur freemium seharga hanya 20.000 per bulan. Pengguna dapat menikmati akses tanpa batas ke AI generator, meal plan, dan fitur buat resep kapan saja. Jika pengguna memerlukan lebih banyak penggunaan AI recipe generator, tonton iklan 2 kali selama 30 detik, dan pengguna bisa mendapatkan 2 kali kesempatan lagi. Dengan biaya 1.500 untuk setiap CTR, pendapatan iklan kami dapat meningkat secara signifikan. Untuk next developer strategi, kami juga bekerja sama dengan mitra untuk penjualan bahan baku. Setiap pembelian bahan baku melalui Recipe It akan menghasilkan persenan 10-20%. Integrasi ini menjadikan Recipe It sebagai solusi lengkap dari resep hingga bahan bakunya. Proyeksi keuangan kami menunjukkan pertumbuhan yang mengesankan, dengan NPV sebesar 39.325.244.000 dan ROI sebesar 71,69%, Recipe It siap menjadi aplikasi yang menguntungkan dan investasi yang sangat menjanjikan. Pendanaan kami berasal dari bootstrapping, angel investor, dan juga pinjaman bank. Sumber pendapatan utama termasuk fitur freemium, kerjasama mitra, dan iklan interstitial. Dengan strategi ini, kami memastikan keberlanjutan dan pertumbuhan yang kuat. Kami juga memahami bahwa setiap inovasi memiliki tantangannya sendiri. Setelah kami melakukan pemetaan identifikasi dan mitigasi resiko, kami menyadari bahwa ada 2 resiko yang memiliki kemungkinan dan impact paling besar, yakni resiko 1 dan resiko 3. Resiko pertama adalah persaingan ketat dengan kompetitor. Solusinya, pastinya kami ingin meningkatkan kualitas produk dan diversifikasi fitur untuk memperkuat brand awareness. Risiko ketiga yakni retensi pengguna. Kami akan mengembangkan fitur menarik dan memberikan insentif untuk pengguna aktif, sehingga mereka tetap setia menggunakan Recipe It. Selanjutnya, untuk mengakses prototipe aplikasi kami, dapat scan barcode yang tertera pada layar. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih telah menyimak presentasi ini. Bersama Recipe It, mari kita kurangi food waste dan ciptakan dunia yang lebih baik. Unduh Recipe It sekarang dan mulai perjalanan kuliner yang lebih ramah lingkungan. Terima kasih. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk para dosen pengampu dan asisten mata kuliah 3260. Perkenalkan, saya Renhat Wesley dari perwakilan kelompok 8 kelas K2 akan melakukan demonstrasi aplikasi yang telah kami rancang yang bernama Recipe It. Pertama-tama terdapat halaman onboarding screen. Kemudian kita akan langsung coba untuk register sebuah akun baru. Sini saya akan coba dengan nama saya sendiri. Password di sini harus sama. Jika telah berhasil, kita akan masuk ke halaman utama dari aplikasi tersebut. Kemudian kita akan coba untuk melakukan search. Di sini kita dapat memasukkan nama resep atau bahan makanan yang kita pilih. Misalnya saya sebuah resep yang berbahan dengan stroberi. Kita lihat detail resepnya. Jadi di fitur ini akan menampilkan detail resep yang terdiri dari waktu pembuatannya, jenis makanannya, tipe makanannya, tingkat kesulitannya, bahan utamanya, gizinya, bahan-bahan lain, dan langkah-langkahnya. Setelah itu kita juga dapat mengubah porsi dari resep ini sendiri. Mengubah porsinya akan mengakibatkan perubahan juga pada gizi dan bahan makanan.
Selanjutnya, cek resep di sini juga sama. Kita akan dapat melihat detail dari resep tersebut. Kemudian di sini kita dapat melihat beberapa list resep yang terdapat pada Firestore. Selanjutnya adalah meal plan. Pada awal-awal pembuatan akun, kita tidak akan memiliki meal plan, namun kita dapat membuat meal plan yang baru berdasarkan tanggalnya dan referensi bahan makanan yang kita ingin. Misalnya, saya ingin membuat meal plan dari 11 Juni hingga 13 Juni. Kemudian saya masukkan ayam sebagai referensi bahan yang saya ingin. Kemudian saya dapat generate meal plan. Kemudian telah di-generate meal plan untuk 3 hari mulai tanggal 11 sampai tanggal 13. Dan di sini meal plan yang di-generate dibatasi untuk 2 meal selama 1 hari. Kita coba lihat salah satu resepnya. Di sini kita dapat melihat gizi, bahan, dan langkah-langkahnya. Selanjutnya, masuk ke add receipt. Di sini kita dapat memasukkan sebuah resep yang kita ingini sebagai pengguna. Kita dapat memilih foto. Misalnya saya telah menyiapkan foto sushi. Kemudian kita harus mendefinisikan namanya, kemudian deskripsinya, lama memasaknya misalnya 60 menit, bahan utamanya ikan, vegan, tingkat kesulitan sulit. Kemudian di sini terdapat detail bahan-bahan yang kita spesifikkan, misalnya 5 kilo ikan, kilo beras. Kemudian selanjutnya kita akan dapat menambahkan langkah-langkahnya. Resep berhasil disimpan. Kita dapat melihat resep telah disimpan pada resepku. Kita dapat mengecek resep tersebut. Untuk sementara, gizi pada resep yang kita buat sendiri ini akan auto di-generate. Kemudian terdapat fitur generate resep. Di sini kita akan memanfaatkan AI untuk mengenerate resep dari bahan yang kita gunakan. Di sini kita coba menggunakan ikan lagi, kemudian ikan dan udang misalnya. Kemudian kita akan coba mengenerate resep. Di fitur ini kita memanfaatkan API dari Google Gemini untuk menghasilkan resep berdasarkan bahan-bahan, dan kita dapat melihat saran resep dari AI yang kita gunakan. Terdapat sebuah resep bernama ikan asam manis pedas. Berikut detailnya, dan kita dapat menyimpan resep tersebut. Dan resepnya sama akan masuk ke dalam resepku. Kita juga dapat mengecek lagi resepnya, bahan-bahannya dan langkah-langkahnya, waktu masaknya, bahan utamanya, jenis makanannya, dan tingkat kesulitan. Selanjutnya masuk ke bagian profile. Di sini kita dapat melihat preferensi, dan kita dapat mengatur preferensi kita seperti misalnya alergi kacang, tujuan kesehatannya untuk lebih buat penyakitnya misalnya asma, makanan kesukaan,
makanan disukai, misalnya sushi. Kita dapat menyimpan preferensi kita yang dapat digunakan pada pengembangan selanjutnya sebagai parameter yang mempengaruhi personalisasi dari AI pada aplikasi. Kemudian terdapat lagi digital pantry. Di sini kurang lebih kita membuat sebuah digital twin terhadap dapur di rumah bernama digital pantry. Di dalam fitur ini kita dapat memasukkan bahan makanan yang ada pada rumah kita atau lingkungan kita, sehingga dapat digunakan sebagai parameter pertimbangan nantinya untuk personalisasi juga di pengembangan selanjutnya. Misalnya kita memasukkan kecap, liter, jadi kita berhasil memasukkan sebuah bahan makanan, juga dapat menghapusnya jika tidak diinginkan. Dan yang terakhir merupakan fitur lompat, di mana kita dapat keluar dari akun dan menggunakan akun lain untuk masuk ke aplikasi. Sekian dari presentasi dan demonstrasi aplikasi Recipit. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.